Hai, kembali lagi di channel kami R11 Production. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sudah sarapan belum hari ini? Sarapan pakai apa? Nah, ngomongin tentang sarapan nih, kali ini saya akan membahas tentang pentingnya sarapan. Tapi teman-teman udah pada lihat belum pembahasan sebelumnya tentang kalori dan pola hidup sehat? Kalau belum, yuk ditonton dulu teman-teman, karena setiap pembahasan itu saling berhubungan, jadi teman-teman bisa lebih paham lagi, oke? Dan buat yang udah nonton, makasih ya. Selalu ingat untuk subscribe, like, dan komen. Lanjut kembali ke pembahasan kita kali ini ya, tentang pentingnya sarapan. Kenapa sih kita membahas tentang pentingnya sarapan? Ya karena sarapan itu yang mengawali hari kita. Jadi kalau kita sarapan dengan nutrisi yang tepat, makanan yang baik, maka dalam seharian itu kita akan lebih semangat, tidak mudah lelah dan tidak mudah lapar. Sarapan itu juga mempengaruhi mood dan menjaga mood kita tetap baik loh teman-teman. Terus pasti ada yang nanya nih, masa sih kayak gitu. Nggak percaya, coba deh teman-teman bandingkan teman-teman sarapan dengan dua menu yang berbeda. Misal nih, hari sekarang teman-teman sarapan dengan makanan yang tinggi karbohidrat. Contohnya nasi goreng, terus nasi paket ayam. Terus di hari besoknya teman-teman coba sarapan dengan makanan yang tinggi protein tanpa karbohidrat. Ini untuk sarapan ya teman-teman, khusus untuk sarapan. Misalnya kalau saya sendiri itu pakainya shake Herbalife campur ditambah dengan PPP atau protein personalized powder dan ditambah pisang, karena kalau menurut saya itu lebih simpel, sudah kita nutrisinya lengkap, mudah diserap tubuh, cuma 10 menit. Tapi kalau teman-teman yang belum punya shake, teman-teman bisa menggantinya dengan protein yang tinggi, contohnya telur rebus atau ikan atau daging ayam, tapi semuanya tetap ya dengan proses tanpa minyak, terus ditambah buah. Nah, itu udah dua menu berbeda kan teman-teman. Nah pasti nih teman-teman yang sarapan dengan menu satu akan lebih cepat lapar dibandingkan teman-teman yang sarapan dengan menu 2. Teman-teman yang sarapan dengan menu 1 yang tinggi karbohidrat juga pasti akan lebih mudah lebih mudah lapar, lebih mudah ngantuk, terus lebih cepat lelah dibanding teman-teman yang sarapan dengan menu kedua. Mood teman-teman juga berpengaruh loh teman-teman. Jadi teman-teman yang sarapan dengan menu 2 yang tinggi protein tanpa karbohidrat, mood teman-teman akan lebih baik dalam seharian itu dibanding teman-teman yang sarapan dengan menu 1. Nah terus pasti ada yang nanya, lah kalau yang gak sarapan gimana? Apalagi dibandingin sama yang gak sarapan. Jelas dong, mood teman-teman yang terbiasa tidak sarapan pasti akan lebih tidak stabil, atau orang bilang lebih labil ya teman-teman, dibanding teman-teman yang terbiasa sarapan. Bisa teman-teman coba dan buktikan sendiri loh. Nah ini juga pasti ada yang bertanya, kenapa bisa begitu? Di sini saya punya 3 kurva ya teman-teman. 3 kurva ini tentang pengaruh pentingnya sarapan. Apalagi dengan menu yang tadi saya sebutkan, pertama yang tinggi karbohidrat, kedua yang tidak sarapan, dan yang ketiga dengan tinggi protein atau nutrisi yang baik. Nah, kurva pertama itu jika kita sarapan dengan makanan yang tinggi karbohidrat. Contohnya apa? Contohnya nasi goreng, mie instan, roti, atau bubur ayam. Nah, di kurva ini bisa kita lihat ya teman-teman. Setelah kita sarapan, kadar gula darah kita akan naik drastis di atas batas normal, sehingga pankreas harus memproduksi insulin dalam jumlah besar untuk menekan kadar gula darah kita sampai kadar gula darah kita itu berada di bawah batas normal. Pada saat kadar gula darah kita di bawah batas normal, inilah yang membuat kita merasa kelaparan teman-teman. Dan siklus ini berulang 3 kali dalam sehari, yaitu di jam 10 sampai 11 siang dan di jam 3 sampai 4 sore. Makanya gak heran ya teman-teman kalau kita
sering banget merasa kelaparan dan selalu merasa kepengen ngemil. Siklus ini juga yang menyebabkan penyakit seperti diabetes, hipertensi, atau naik berat badan, atau kita biasa sebut itu kegemukan, obesitas ya. Dan kurva yang kedua itu jika kita tidak sarapan. Contohnya saat kita terburu-buru, kita emang tidak sempat sarapan, atau bisa juga karena kita sengaja tidak sarapan karena kita takut gemuk. Nah, pada kurva ini kita bisa lihat saat kita tidak sarapan, kadar gula darah kita itu akan berada di bawah batas normal, sehingga membuat kita merasa lapar dan lemas. Kemudian pada siang harinya, kita cenderung akan makan dan ngemil berlebihan. Biasa orang bilang balas dendam kali ya teman-teman ya, karena lapar banget ya kan. Dan makan dan ngemil yang berlebihan ini yang menyebabkan kadar gula darah kita itu akan naik drastis sampai di atas batas normal. Sehingga lagi-lagi nih, pankreas tuh harus memproduksi insulin terus-menerus untuk membuang gula dari darah dan mengubah kelebihan gula menjadi lemak. Hal inilah yang membuat kadar gula darah kita turun sampai berada di bawah batas normal. Pada saat kadar gula darah kita berada di bawah batas normal, inilah yang membuat kita merasa kelaparan teman-teman. Dan sama seperti kurva nomor 1, siklus ini juga berulang 3 kali dalam sehari, yaitu di jam 10 sampai 11 siang dan di jam 3 sampai jam 4 sore. Makanya nggak heran itu kalau kita tuh selalu merasa kelaparan dan selalu kepengen ngemil terus ya. Siklus ini juga yang menyebabkan penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan naik berat badan atau kegemukan, obesitas. Selanjutnya kurva yang ketiga. Kurva yang ketiga itu jika kita sarapan dengan nutrisi yang tepat. Seperti yang tadi saya contohkan ya teman-teman, dengan shake herbal dicampur protein, dicampur buah. Kalau saya sih menggunakannya pisang ya. Nah, di kurva ini kita bisa lihat ya teman-teman, nutrisi yang kita makan ini yang akan memberikan zat gizi penting dan energi yang kita butuhkan di pagi hari tanpa menambah kadar gula darah kita, sehingga insulin itu tetap terkontrol dan kita tidak akan merasa kelaparan sepanjang hari. Selera makan kita juga lebih terkontrol, keinginan ngemil berkurang, dan kita akan mendapat cadangan energi dari lemak sehingga kita menjadi lebih bertenaga sepanjang hari. Dan tentunya tidak ada penumpukan lemak jahat ya teman-teman. Jadi dari 3 kurva yang tadi saya jelaskan itu teman-teman, bisa kita simpulkan jika kita sarapan dengan makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi kalori, dan tinggi gula, tentunya tinggi lemak, atau bahkan kita tidak sarapan, hal tersebut akan menyebabkan kita semakin gemuk. Kenapa semakin gemuk? Karena selera makan kita itu tidak terkontrol. Semakin menjadi selalu merasa lapar, kepengen ngemil, makan terus, dan hal itu juga yang menyebabkan berat badan kita tidak terkontrol. Kita sulit mengontrol berat badan kita. Dan jika keadaan ini terjadi tahunan, maka kadar gula darah kita akan berada pada posisi tinggi teman-teman. Dan hal inilah yang menyebabkan penyakit yang disebut diabetes tipe 2. Yang diabetes tipe 2 itu adalah diabetes yang disebabkan karena kegemukan. Tapi, jika kita sarapan dengan nutrisi yang tepat, maka kita akan mencegah resiko-resiko dari sarapan ya, dengan makanan yang tinggi karbohidrat. Bukan berarti kita nggak boleh ya sarapan dengan makanan yang ada karbohidratnya. Boleh, tapi sebisa mungkin pilih yang tinggi protein teman-teman. Jadi nutrisi yang tepat di sini itu ya adalah yang tinggi protein, rendah kalori, rendah gula, rendah lemak. Dan teman-teman tahu nggak? Pada saat kita tidur malam, tubuh kita itu akan melaksanakan prosesnya. Asimilasi itu pemecahan makanan, dan proses tersebut itu membutuhkan banyak energi. Proses asimilasi akan terjadi di pukul 9 malam setiap harinya. Jadi kenapa ya kita harus terlelap, sebisa mungkin kita harus lelap di pukul 9 malam ya teman-teman. Dan badan kita itu diatur ulang setiap malam, dan pagi harinya kita tuh akan memulai proses lagi dari awal. Dan kita akan memulai pagi kita dengan
1. Makin gemuk. 2. Menjadi sehat. 3. Menjaga kondisi atau tetap stabil. 4. Semakin sehat. 5. Berhasil menurunkan berat badan dengan sehat. Dan pilihan-pilihan itu semuanya itu tergantung pada apa yang kita makan, khususnya saat kita sarapan ya teman-teman. Jadi teman-teman udah tahu kan nih tentang pentingnya sarapan. Makanya yuk mulai sekarang biasakan sarapan, tentunya dengan nutrisi yang tepat ya teman-teman. Dan sarapan yang baik itu sebelum jam 9 pagi. Jadi biasakan teman-teman sarapan sebelum jam 9 pagi ya teman-teman. Oke, selesai sudah pembahasan kali ini tentang pentingnya sarapan. Semoga pembahasan kali ini dan pembahasan-pembahasan sebelumnya itu bermanfaat dan teman-teman mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Oh ya, dukung channel kami ya teman-teman. Caranya gampang kok, dengan subscribe, like, dan komen. Jadi, biar kami itu jadi lebih semangat buat konten-konten yang tentunya bermanfaat. Oke ya teman-teman, sampai ketemu di pembahasan lainnya. Salam sehat untuk kita semua. Bye-bye.